Akbar, Allahu Akbar. Ya ampun. Nih coba nih. Aduh, itu tapi nggak apa-apa. Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisika, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Dan kali ini, kembali pada sudut pandang metafisika. Telah terjadi sebuah fenomena alam yang langka pada hari Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat. Tepatnya itu di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Fenomena ini menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan di sekitarnya yang diperkirakan hampir mencapai 90 unit rumah, baik itu perumahan warga maupun perumahan industri. Pada awalnya, fenomena tersebut diduga sebagai fenomena angin puting beliung. Namun belakangan diketahui bahwa fenomena yang melibatkan kekuatan tak kasat mata tersebut merupakan tornado pertama di Indonesia. Wow. Kejadian tak terduga ini sempat diabadikan oleh beberapa warga yang berada tidak jauh dari lokasi terjadinya fenomena angin tersebut. Sehingga kita bisa perhatikan bagaimana mengerikannya kekuatan dan dampak yang dihasilkan oleh angin tersebut dalam berbagai macam sudut pandang. Sebetulnya para ahli masih memperdebatkan apakah memang ini merupakan tornado pertama di Indonesia ataukah ini hanya fenomena angin puting beliung biasa yang kebetulan memiliki kekuatan dan kecepatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Silakan kalian simak video rekaman warga pada saat kejadian berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ampun. Nih coba nih. Aduh, itu tapi nggak apa-apa. Bro, ya karo kamera hareup, ieu tinggal di. Oh, salah we. Salah. Wah, ngomong. Angin puting beliung. Allahu Akbar ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, mati. Pantai kita lagi parah. Mudah-mudahan mah enggak ke rumah.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah motor aing. Ya Allah motor. Ya Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Diinformasikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sieun ganap we. Turun ganap sieun, Pak. Tragedi di film super. Cok, kali itu ini, Cok. Kali itu, Cok. Badan Riset dan Inovasi Nasional menjelaskan bahwa fenomena angin yang melanda Bandung salah satunya dipicu akibat perubahan tata guna lahan. Awalnya, Ranca Ekek merupakan kawasan hijau dengan suhu udara yang relatif stabil dan sejuk. Ketika wilayah itu berubah menjadi kawasan industri, membuat suhu udara menjadi tidak stabil dan cenderung panas. Ketika siang hari, udara terasa sangat panas, namun ketika malam hari, udara terasa sangat amat dingin. Perubahan tata guna lahan menciptakan fenomena tekanan rendah yang menghisap uap air dari berbagai daerah di sekitar Ranca Ekek, sehingga menciptakan kumpulan awan cumulonimbus. Kemudian, angin dari Australia menciptakan perbedaan tekanan yang akhirnya membentuk pusaran angin. Lantas, jika ini adalah tornado pertama di Indonesia, adakah penjelasan dari sudut pandang metafisika? Mari kita ulik sedikit. Pertama, kita harus tahu apa itu tornado. Tornado adalah fenomena alam yang terjadi ketika ada kolom udara berputar sangat kencang dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Tornado biasanya terbentuk di bawah awan cumulonimbus yang menandakan adanya badai petir yang hebat. Tornado dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar dan banyak sekali korban jiwa. Tornado terjadi karena adanya perbedaan suhu dan tekanan udara di berbagai ketinggian. Udara panas dan lembab di permukaan bumi ini akan naik ke atas, kemudian bertemu dengan udara dingin dan kering di atasnya. Lalu hal tersebut menyebabkan udara panas berputar dan membentuk sebuah pusaran. Jika ada angin kencang nih ya, yang berhembus dari arah yang berbeda, pusaran tersebut dapat memanjang dan menyentuh tanah. Sebetulnya dari penjelasan tersebut sudah tergambarkan jika syarat utama terbentuknya pusaran angin adalah suhu permukaan bumi yang panas dan lembab. Sehingga Indonesia yang beriklim tropis sangat sesuai dengan syarat tersebut. Namun ada yang aneh di sini. Dengan terpenuhinya syarat utama, kok Indonesia jarang sekali bahkan tidak pernah terjadi pusaran angin seperti puting beliung dan tornado. Jika ada, tentu skalanya lebih kecil dan tidak begitu menimbulkan kerusakan pada wilayah yang dilewatinya. Terlebih lagi, Indonesia ini berada dalam lingkup Ring of Fire, yaitu gugusan gunung api yang aktif. Nah, pada sudut pandang metafisika, fenomena ini disebabkan oleh adanya sebuah untayan partikel energi tak kasat mata dalam jumlah besar yang secara masif dan terus-menerus melindungi Indonesia dari berbagai amukan alam. Yang intinya itu meminimalisir ya. Tentunya ini bukan terjadi secara alami, melainkan di masa lalu para leluhur sudah memperhitungkan bagaimana caranya agar kita yang menumpang hidup di permukaan planet ini tetap menjaga silaturahim antara manusia dan alam sekitar. Sehingga banyak sekali larangan-larangan dan tempat-tempat yang dikeramatkan yang tujuan sebenarnya agar kita tetap melestarikan alam sekitar. Sebagai contoh, tidak menebang pohon yang besar dan tua, kemudian tidak melakukan aktivitas eksploitasi di gunung-gunung yang katanya itu angker, kemudian bisa membuat para kru penjaga itu murka, kemudian memberikan penghormatan berupa sesajen, sesaji ya seperti itu ya, dan tetap menjaga lingkungan alam tetap asri. Adanya hutan-hutan larangan yang tak boleh didatangi, yang sebetulnya tujuannya agar hutan dan alam tersebut tetap terjaga, terawat sampai ke generasi berikutnya. Sayangnya nih ya,
Di masa kini kita tanpa ingin tahu dan seakan malas mencari makna di balik isyarat-isyarat leluhur, manusia mulai terombang-ambing mengatasnamakan keyakinan-keyakinan tertentu yang sebetulnya tujuan utamanya itu untuk membiarkan para orang tamak di belakangnya merusak alam sekitar. Contohnya, pohon tua ditebang alasan sering dijadikan tempat musyrik dan haram. Namun, alhasil malah digunakan sebagai bangunan-bangunan hotel yang mengundang maksiat, bahkan tempat diskotik. Nauzubillah min dzalik. Contoh lain, ada yang menendang sesajen di gunung. Alasannya itu hanya untuk orang yang musyrik. Nah, yang pada akhirnya hal ini malah dimanfaatkan oleh orang-orang tamak membuat statement-statement tertentu sehingga masyarakat sekitar dan juga pengunjung ini tidak lagi menghormati tempat tersebut loh. Dan alhasil sampah di mana-mana, penambangan makin merajalela tanpa peduli soal AMDAL ya. Dan juga tempat-tempat maksiat itu makin menjadi-jadi di sana. Nah, dari beberapa contoh tersebut saja, jangan heran jika untayan-untayan energi pelindung di Indonesia ini semakin lama semakin terkikis. Dan perlu kalian ingat bahwa bencana tornado tersebut merupakan tanda awal dari berbagai fenomena alam yang akan menagih janji dari semua keteledoran kita. Ingat, ini adalah masa di mana Sabdo Palon menagih janji. Memang jika kita kaitkan dengan takdir, ya ini semua sudah sesuai dengan skenario yang maha kuasa. Namun kita jangan pernah lupa ya, bahwa Tuhan selalu menunggu manusia untuk merubah nasibnya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk sudut pandang metafisika. Yuk, mari kita sama-sama melestarikan alam kembali dan menghormati apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur.